Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus PBHI daerah Kabupaten Karanganyar yang setia terus setiap acara selalu datang. Yang terhormat Bapak Ketua PBHI Pak Solo Maju, Bapak Somas, Bapak Ibu yang saya hormati Al-Hajj. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh. Dan juga disinggung tentang nikmat kesempatan. Pada dua nikmat kesehatan, alhamdulillah kita ini masih diberi jiwa yang sehat, badan yang sehat. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita semakin tambah menunjukkan rasa syukurnya. Salah satunya adalah terus menambah pengetahuan agama. Rasul hanya mengingatkan sederhana, mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki seorang itu jadi baik, itu adalah mereka dipahamkan agama. Tidak mungkin orang bisa paham agama kalau dia tidak mau berusaha untuk menjadi orang-orang yang senang untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah banyak termasuk orang-orang pilihan. Amin Allahumma amin. Dengan pilihan yang kita pilih ini, insya Allah menjadi jalan kemudahan menuju surga. Karena orang yang mau mendatangi majelis taklim dengan thalabul ilmi seperti ini, Allah memberi jalan kemudahan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi man syahadallahu tariqan ila jannah. Jadi kalau kita ini mudah melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi di majelis taklim seperti ini, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan menuju surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seperti tema kita kali ini, saya ini sudah informasi saking untuk Bapak pimpinan yang di pengurus daerah, memang kita ini kadang diambil dari dalam, dari luar. Jadi sama-sama ngicipi sayur bayam, bisa dengan dilodeh, bisa ditumis, bisa dibuat. Jadi insya Allah, karena ini menjelang Ramadan, karena kemarin juga sudah dari luar, kita coba dari dalam. Kemudian tadi yang diinfokan Pak Thomas oleh Ketua kaitannya dengan kegiatan TPA, taksin dan seterusnya. Alhamdulillah Pak Thomas, saya sudah berhubungan dengan teman-teman dari para tahfidz Quran yang siap untuk mengajar Iqra maupun tahfidnya, insya Allah sudah siap untuk tinggal ketok palu saja kapan dimulai. Kami insya Allah sudah siap, karena kebetulan kami dari bidang dakwah Pak Haji, jadi kami juga punya tugas dari Pak Ketua untuk mencarikan kesuksesan di bidang itu. Baik, kemarin tema kita adalah menyongsong datangnya bulan Ramadan. Nah ini, ternyata setelah kita coba kita renungkan, itu ada 3 kelompok umat Islam khususnya di dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan. Dan nanti kita ini kira-kira masuk di kelompok yang mana? Jadi untuk yang kelompok pertama, kelompok yang pertama itu dengan datangnya bulan Ramadan itu mereka hanya acuh tak acuh, orang gagas, orang gagas. Terus Ramadan teko karena penting bagi saya. Nah ini, saya yakin yang hadir di sini tidak memiliki sikap ini, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Sedikit tidak ada responnya sama sekali terhadap datangnya bulan Ramadan. Bisa saja ini karena mereka tidak tahu, tidak tahu tentang pengetahuan Ramadan. Nah ini, atau mungkin betul-betul tidak mau tahu. Nah ini, tidak mau tahu dan tidak tahu itu kan hampir
Hasilnya itu kan hampir-hampir ya seperti itu, bisa jadi acuh tak acuh. Nah kemudian yang kedua adalah kelompok yang malas. Tahu sebenarnya datang Ramadan itu tahu. Ya, Ramadan punya hikmah yang luar biasa, ada qiyamul lail, siang hari puasa, ada sedekah dan seterusnya. Tapi mereka malas mengerjakannya. Sudah tahu kalau bulan Ramadan ada kewajiban untuk berpuasa, dia tidak mau berpuasa, alasannya apa? Sakit mah. Saya itu kalau puasa perut saya sakit, jadi lebih baik saya tidak puasa. Saya kalau puasa itu lapar. Ya jelas, salah. Lapar ya Bu, Bapak Ibu ini kalau puasa lapar enggak sih? Ya. Siapa yang kalau puasa enggak lapar? Aku curiga punya puasa lapar. Ramadan katanya wah ikut sahur, ikut buka, tapi siang juga makan. Siang. Peh ora konangan bapak ibu, ora konangan anake, ora konang bojone. Kula nate ketemu, lho Pak kok mriki? Menten mawon nggih ampun kondo-kondo. Kula pergi kok kali anak bojo kula do sahur nggih. Nggih Bu, kok kula nggih melu, tapi nek jam 12 awan kula nggih menggo ngenten iki ya. Nah, tahu sebenarnya puasa ini wajib, tapi dia malas mengerjakan. Tahu kalau kita ini bisa qiyamul lail dengan istiqomah itu baik. Tapi gawe dalil dhewe. Nggih, dalil dhewe. Wah, itu sing apik kan engko tarwih 10 hari terakhir. 20 hari pertama enggak mau tarwih, setelah 10 hari terakhir katanya sibuk. Ya buat alasan berbagai macam, karena apa? Itu intinya hanya apa? Kemalasan saja. Kemalasan. Karena apa? Hatinya sudah ditaklukkan oleh hawa nafsu dan setan. Padahal dalam surat As-Sam itu dipengertiakan nggih, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa manusia itu diilhami oleh Allah dua hal. Apa? Jalan fujur, jalan takwa. Jalan kebaikan, jalan kemaksiatan. Itu akan saling terus bertentangan, saling melawan. Lah siapa yang akan menang? Ya tentu mereka yang mampu mengarahkan jiwa itu untuk memilih salah satu di antara dua pilihan tersebut. Maka orang yang akan menang salah satunya adalah orang yang bisa menunjukkan ilmunya, sehingga dia harus memilih pada jalan yang benar. Ilmu tentang petunjuk Allah. Wa manittaba'al huda fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan tersesat hidupnya di dunia dan tidak akan celaka besok di akhirat. Maka pilihan ketika datang Ramadan, dia siap mentalnya, dia siap ilmunya, dia siap semuanya. Sehingga dengan demikian mereka masuk di bulan Ramadan, masuklah golongan yang ketiga, golongan yang bergembira. Ya, golongan pertama apa? Golongan yang masa bodoh, acuh tak acuh. Golongan yang kedua adalah golongan yang malas, ngerti itu sebenarnya perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah, tapi malas mengerjakan dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam alasan. Mudah-mudahan untuk Ramadan besok kita libur bukan karena malas ya. Ya. Nah, ini jadi ya jeda sebentar, tapi digunakan untuk kegiatan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang ketika datang bulan Ramadan mereka bergembira. Lah sikap bergembira ini sebenarnya bisa dites, Bapak dan Ibu besok tanggal 2 mereka menurut perhitungan hisab, karena kalau nanti kita mengikuti rupiah kan harus menunggu ya. Nah, tapi kalau dalam perhitungan hisab tanggal 2 April katanya sudah masuk, di sana sudah puasa. Nah, ketika dikabari sekitar awal April itu datang bulan Ramadan, orang-orang yang bergembira jawabnya apa? Bapak dan Ibu, kalau dikabari besok April, awal bulan April sudah datang bulan Ramadan, jawabnya apa? Alhamdulillah. Kalau jawab Masya Allah, kok cepet men? Pandemi rung rampung wis poso meneh. Kira-kira wong ikhlas apa orang nunggu? Ya. Nah ini jadi ternyata dari apa jawaban kita saja sudah bisa, apakah nanti kita bergembira apa? Tidak. Makanya Bapak dan Ibu, ketika kita sudah tahu bahwasanya seperti itu pentingnya kita menghargai untuk melihat bulan Ramadan, maka kita harus nun sewu cara kasarannya harus senang, harus bergembira.
Karena apa? Pada saat akhir Ramadan, kalau kita masih ingat dulu Bapak dan Ibu, apa yang mestinya kita lakukan ketika akhir dari Ramadan? Nabi menangis, menangis. Menangisnya apa? Ditinggalkan bulan yang penuh. Berdoa agar mudah-mudahan tahun depan kita dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah ini. Nah tahun ini insya Allah jika tidak ada halangan suatu apapun yang merintangi kita, kita akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Maka hati kita harus bergembira. Nah kenapa harus bergembira? Karena secara psikologis orang yang melakukan ibadah itu kalau gembira, fa insya Allah tidak berat. Jenengan ngaji ngeten iki nek ora seneng atine Masya Allah. Niku enek pengumuman demumel wae. Yo wis ngerti pengumuman suwe nyerah jamak. Nek wong atine ora seneng opo nek wis ora seneng tambah ora ikhlas. Walah wis tak urus sisan wae. Nah ini, tapi kalau senang, ikhlas, insya Allah bahagia, senang melakukan sesuatu bisa terasa cepat. Maka 1 bulan dalam bulan Ramadan kalau dilalui dengan hati yang gembira, penuh keikhlasan, perlu berharap, ya, berharap akan surganya Allah, berharap akan pahalanya Allah, insya Allah tidak lama. Makanya saking senangnya dia mampu memberikan sesuatu yang terbaik di bulan Ramadan, dia akan mencoba semaksimal mungkin untuk melakukannya. Karena apa? Bulan penuh dengan keberkahan dari Allah. Nah ini berarti kita harus tahu tentang apa yang sebenarnya Allah janjikan di bulan Ramadan itu. Maka kalau kita ini bisa melihat yang sebenarnya yang ada di bulan Ramadan, maka kita akan mencoba. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, jika perlu 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan semua. Tapi kira-kira napa jenengan kersa? Wong sesasi kala-kala ya wis do lempo. Nah itu artinya memberi gambaran karena apa? Keberkahan di bulan Ramadan yang luar biasa ini. Inilah kemurahan Allah. Karena apa? Allah itu tahu kalau kita itu hanya ditulis apa adanya, fa insyaallah kula lan panjenengan ngadhep Allah iki ganjarane ra sepira dibanding karo hal-hal yang tidak bermanfaat. Ponco bidipun renungaken mawon Bapak dan Ibu. Kita diberi waktu 24 jam sehari semalam. Kalikan 31 bulan, kalikan lagi 1 tahun. Kira-kira berapa menit, berapa jam kita berbuat baik yang bisa mendatangkan pahala? Kalau kita bermuhasabah seperti itu, Masya Allah, kira-kira awake besok nek ditimbang bersetitik banget. Tapi karena kemurahan Allah, keberkahan Allah, setiap amal ibadah kita dilipat gandakan bisa menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Dan bahkan di bulan Ramadan sampai tak terhingga karena kemurahan Allah. Nah inilah makanya dengan kemurahan seperti ini agar kita nanti menghadap Allah itu agar timbangan kebaikan kita itu menjadi tinggi. Kalau tidak demikian, waduh kita ini coba. Kula ini nek mikir nggih sedina niku kira-kira antarane nonton sinetron karo pengajian niku kan. Jangan nonton sinetron pinten jam. Mboten nate. Lah turune. Nah, itu kan luar biasa nggih. Lah makanya inilah kemurahan Allah, makanya Allah ini memberikan contoh yang sederhana di dalam kita beramal. Orang itu kalau baru niat berbuat jelek itu belum dihitung ya, belum dihitung. Tapi kalau sudah melakukan baru dihitung itu tentang dosanya. Tapi kalau orang berbuat baik, niat saja beramal soleh itu baru niat saja sudah dihitung 1. Mungkin setelah ada WA dari Pak Fatur, Pak Haji Fatur dari sekjen kita, besok tanggal 13 ada pengajian IPHI, bismillah aku mau berangkat. Insya Allah sudah dihitung 1 kebaikan. Tapi ndelalah pas tanggal 13 tidak bisa datang, mungkin karena ada tamu, ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, sudah dicatat oleh Allah 1 kebaikan. Tapi ketika sudah bisa datang seperti ini, maka dilipat gandakan menjadi 700, menjadi 10 kali lipat kebaikan. Belum lagi nanti kalau kita berinfak, Allah menjanjikan akan mengganti apa yang kita keluarkan. Tadi disampaikan Pak pengurus,
Kepengin jaga kemakmuran haji ini salah satunya dengan pengajian dan bersedekah atau infak. Allah itu tidak akan membuat hambanya miskin dengan adanya sedekah dan infak ataupun zakat, tapi justru Allah akan memberikan keberkahan terhadap diri kita, terhadap harta kita. Makanya ketika orang ini bisa bersedekah, bisa berinfak itu maka dilipat gandakan seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 261 itu. Ditingkatkan sampai berapa? 700 kali lipat. Bahkan gambarannya orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak itu laksana seperti sumur itu. Sumur, saking sakit mirsani sumur. Sumur itu kalau tidak pernah diambil, nyatanya airnya mboten beludak. Tapi kalau diambil terus, nyatanya juga keluar terus. Itulah gambarannya orang yang bersedekah, katanya seperti itu. Nggak akan habis harta seorang hanya karena disedekahkan. Nah, sehingga apa, ini memotivasi kita untuk masuk di bulan Ramadan nanti. Karena apa? Di bulan Ramadan yang sangat nampak di depan mata kita ini satu, ya, semangat orang untuk beribadah. Di antaranya di dalam qiyamul lail, kemudian ada tadarus Al-Quran, kemudian ada bersedekah. Maka nanti dilihat nanti seperti apa Rasulullah mencontohkan hal itu. Apakah betul itu nanti akan memberi motivasi kepada kita di bulan Ramadan, kita akan semakin semangat untuk beribadah. Di antaranya membaca Quran, tadarusnya, kemudian apa? Infak sedekahnya dan seterusnya. Maka dari gambaran sumur itu nampak bahwasanya ketika orang rajin untuk melakukan amalan seperti itu, maka insya Allah sumbernya akan terus keluar sehingga tak ada habisnya. Nyatanya kalau tidak pernah diambil ya tetap seperti itu. Memang bersani sumber. Lho kayak Pak kok nganti kentekan, kuwi berarti sumbernya sing ora pati gede. Lah berarti apa? Ya mulai introspeksi kita. Introspeksi, bisa saja sumber rezeki kita ini perlu kita evaluasi. Nah, bisa saja seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam bulan Ramadan nanti ada sesuatu yang sangat istimewa yang sering kita lakukan, kaitannya dengan apa? Dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Di antara yang paling menonjol itu adalah tentang tadarus dan bersedekah. Nah ini, makanya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak seperti itu, jejak seperti itu. Dan di bulan Ramadan itu, kenapa kita ini sampai sekarang juga rajin untuk tadarus? Karena memang Rasulullah SAW di bulan Ramadan, Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu beliau juga bertadarus Al-Quran. Dan setiap malam malaikat Jibril datang. Beliau bertadarus dengan malaikat Jibril. Tapi kita kan tidak sama malaikat Jibril. Kita cukup bertadarus kepada teman-teman kita. Makanya luar biasa nanti kalau betul di bulan Ramadan dimulai untuk TPA umpamanya, dimulai untuk tadarus, kesempatan yang luar biasa ini bagi Bapak dan Ibu. Ya, saya tadi sudah konfirmasi kira-kira siapnya jam berapa, antara zuhur sampai asar. Ibu-ibu, bapak-bapak bareng asar kadang repot. Makanya zuhur sampai asar silahkan nanti bisa hubungi Bapak pengurus IPHI, misalkan siapa yang mau ikut silahkan daftar saja, sudah disiapkan. Kalau nanti bapak-bapak berarti ustadznya laki-laki, kalau nanti ibu-ibu ustadzahnya perempuan. Nah ini mau silahkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah ini, makanya jadi kalau kita di bulan Ramadan ini kita mati-matian berusaha untuk khatam Al-Quran, memang Rasulullah juga setiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril. Nah, di siang lain, ya, di bulan Ramadan ini yang sangat nampak sekali adalah kedermawanan orang-orang mukmin. Di bulan Ramadan itu lomo banget. Biasanya ratau sedekah, bersedekah, infak luar biasa di bulan Ramadan. Sampai-sampai masjid-masjid itu melimpah dengan makanan, minuman. Sore sudah ada takjil, ada buka bersama. Malam nanti ada lagi keluar takjil lagi bagi yang baca Quran. Sahur ada lagi, makan sahur bersama. Begitu fullnya.
Sampai-sampai kegiatan buka bersama itu sekarang kan hampir di mana-mana ada. RT yuk buka bersama, masjid buka bersama, instansi buka bersama, pengurus IPHI mungkin nanti juga buka bersama, kok lupute buka bersama, yuk makan bersama. Mungkin kalau naik isi pengajian kan dari instansi-instansi kok desain pengajian siraman rohani sing teko sithik. Mungkin harus menjelang buka kebah, kabeh teko. Dan itu jane acarane napa to Mas? Makan bersama kok Pak. Lah kok ana pengajian di patut-patut, jare patut-patut. Nah ini ya. Nah ini jadi Masya Allah, artinya apa? Terlepas dari itu semua orang banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sedekah seperti itu. Maka Bapak Ibu, lah Ramadan sering disebut adalah bulan derma, bulan sedekah. Nah, maka di dalam Al-Quran itu disebutkan, nanti silahkan dicek surat Al-Has, ya surat Al-Hasr ayat 9. Wa may yuqasukha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita mulai, maka sering disebut bulan Ramadan juga disebut bulan Tarbawiyah. Syahrul Tarbawiyah ini apa? Bulan pendidikan. Melatih seorang yang mungkin kikir biar menjadi dermawan. Tapi di balik itu semua Allah juga mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang dermawan, bukan menjadi orang yang kikir. Dalam surat Al-Hasr ayat 9 ini. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, artinya apa? Supaya jangan sampai memiliki sifat kikir itu. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Mungkin diberi keberuntungan di dunia, sekaligus juga diberi keberuntungan di akhirat. Siapa yang mendapat keberuntungan di akhirat? Adalah mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam surganya. Siapa yang masuk dalam surganya Allah? Orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Makanya tujuan kita puasa di bulan Ramadan membentuk orang-orang yang bertakwa. Makanya ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga nampak di bulan Ramadan ini melakukan amalan-amalan yang menjadi ciri khas sebagai orang-orang yang bertakwa. Makanya diantaranya adalah rajin beribadah, menjaga sholatnya, qiyamul lail kita jaga, puasanya kita jaga. Bahkan ibu-ibu ini kalau ingin gampang masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka, salah satunya adalah menjaga puasa wajib Ramadan. Ya. Ternyata ibu-ibu ini mempunyai khusus ya. Jadi ibu-ibu kalau bisa menjaga puasa Ramadan, menjaga sholat wajibnya, taat kepada suaminya, ternyata dipersilahkan masuk surga melalui pintu mana saja yang diinginkan. Nah, ini menjadi salah satu kunci. Nah, berikutnya apa? Di situ juga dikatakan dalam sebuah hadis kaitannya dengan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kegiatan Rasulullah di bulan Ramadan, mungkin kita harus mempersiapkan sejak dini. Semangat itu kita kumpulkan energi agar nanti di bulan Ramadan kita bisa beribadah semaksimal mungkin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Tapi di bulan Ramadan Rasulullah sangat dermawan. Rasulullah itu sudah dermawan, tapi di bulan Ramadan sangat dermawan sekali, sangat lomo sekali. Makanya dilanjutkan di situ, khina yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin. Ketika Jibril menemuinya setiap malam untuk bertadarus Al-Quran bersama beliau. Nah ini yang kita jadikan dasar. Kalau kita ini setiap Ramadan kita berusaha untuk tadarus Al-Quran. Karena mengikuti siapa? Sunnah Rasul. Rasul tadarusnya dengan malaikat Jibril. Tapi kita nanti bersama teman-teman kita sabar, kita belajar tahsin boleh, tadarus. Kemudian dilanjutkan di situ, fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu ajwadu bil khairi minar rayhil mursalin.
Sungguh Rasulullah adalah orang yang lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus angin cepatnya. Lah bukti konkretnya seperti apa Bapak dan Ibu? Rasulullah itu dermawannya seperti apa? Sampai-sampai ada yang menggambarkan Rasulullah itu sampai-sampai jarang atau tidak pernah mengatakan tidak kalau ada orang yang meminta. Kecuali hanya satu yang mengatakan tidak, apa? La ilaha illallah. La, tidak. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Lainnya itu tidak ada istilah la. Maka ketika orang meminta tidak ada jawaban tidak ada. Maka di sini dibuktikan pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah itu didatangi orang meminta. Besok lagi orang itu datang meminta. Besok lagi datang lagi meminta. Nggih. Coba nek jenengan itu diparani wong yang sama, kira-kira jawaban jenengan apa? Yang lain. Nggih. Ada pengemis datang sama 3 hari berturut-turut, kira-kira apa jawabannya? Sanese mawon. Nggih, pengemis yo pinter, sanese pun sedaya. Iya. Nah ini apa kata Rasulullah? Ketika sampai ketiga sudah tidak punya apa-apa, jawabnya, sudahlah kamu ambil apa saja yang kamu suka. Ambil saja mana yang kamu suka. Jika toh seandainya itu saya harus berhutang, ambil saja. Itulah kedermawanan Rasulullah. Ya kita tidak bisa seperti itu. Kita ini mungkin hanya wa mimma razaqnahum yunfiqun, hanya sebagian rezeki, sebagian rezeki. Itu saja kadang-kadang jeng nganggo Rasulullah. Jeng nganggo Rasulullah. Esuk-esuk wong wis jan ramudeng blas, esuk-esuk wis njaluk. Esuk-esuk wis mubeng. Enek wong mubeng nggawa tanggalan, kowe kene kebak tanggalan telu ibiye rong tek, ngono yo ana. Kok iso ngubengnya tanggalan? Loh, sekarang kan biasa tahun tahun baru ini kan banyak orang keliling. Alasannya bangun pesantren apa bawa tanggalan. Mergo kono di ben wis tanggalan omah wis pirang-pirang jawabe ngono. Nah, umpamanya begitu. Ternyata Rasul sampai silakan ambil. Kalau memang toh saya harus hutang, ambil saja nanti saya yang berhutang. Tapi ketika seperti itu datang itu manusiawi. Siapa? Umar bin Khattab. Ya Rasul, ya jangan. Masa mau bersedekah memberi orang dengan cara hutang? Tidak apa-apa. Terus datang lagi orang Ansor. Biarin, nanti yang bayar saya. Nah itu. Artinya apa? Boleh-boleh saja, tapi manusiawi. Mosok mau memberi ngantek direwangi hutang kan begitu. Ternyata ketika Umar bin Khattab bilang seperti itu, dia itu kan Umar bin Khattab itu kan orang-orang yang realistis, melihat keadaan realistis. Ya ora mungkin lah tak rewangi utang cuma tak wehne wong. Coba sing rawuh iki ora gelem ora sampean. Nggih to, enek wong butuh direwangi mangutang nih, mang sukane, wong direwangi jujur sok kapusan. Nah, maunya seperti itu. Tapi Rasul ternyata bisa seperti itu. Tapi Umar itu orang realistis. Yang enggak lah Rasul. Masa kita harus hutang kasihkan orang? Maka datanglah orang Ansor. Tidak apa-apa ya Rasul, nanti saya yang bayar. Nah inilah itu yang bagus. Nah mamanya seperti itu. Artinya apa? Kedermawan Rasulullah sampai seperti itu. Bahwa suatu saat itu sampai diceritakan sama istrinya itu. Rasul itu datang dengan muka merengut nih kenapa? Masam ya. Kenapa? Muka apa? Nah ini pokoknya wis wajahnya itu agak nggak enak gitu loh, gitu. Muram, wajah muram. Lah saking penasarannya istrinya tanya, Aisyah itu tanya, ya Rasulullah kenapa kok datang dengan muka muram? Ternyata apa Bapak dan Ibu? Nek umume wong niku nggih biasanya bermuka muram niku nek duwe duit apa nek ora duwe duit. Pak Haji, Bu Haji, jenengan umpama lho nggih, ngantek muram niku biasa nek cara duwe duit apa nek pas ora duwe duit? Jenengan bisa kejawab nggih. Oh, gitu nggih. Ternyata apa? Nabi itu bermuka muram pada saat dia punya duit. Karena apa? Ternyata masih ada simpanan uang 7 7 7
dirham apa real itu masih ada uang itu. Nah kemudian dia gelisah karena uang ini masih tersimpan, maunya uangnya sudah habis untuk disedekahkan. Nah sampai muram dia karena apa? Masih punya harta yang tersisa belum termanfaatkan. Lah oleh sebab itulah inilah gambar Rasulullah SAW kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan beliau ini memberikan contoh kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, salah satunya di dalam bersedekah, di dalam semangat untuk tadarus Al-Quran. Memang seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah karena ini bulan yang penuh keberkahan dan orang yang beriman meyakini bahwa itu semua akan membuat apa? Kesuksesan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pada sisi yang lain, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Di situ disebutkan, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad." Setiap hari ketika para hamba berada di pagi hari. Jadi samben esuk, kita ini ternyata didatangi dua malaikat. Ya. Ma min yaumi yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Jadi Bapak dan Ibu, setiap pagi kita ini sudah didatangi dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Doanya malaikat itu apa yang pertama? Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi besok itu ternyata malaikat itu datang mendoakan bagi mereka yang mau bersedekah. Mula saniki nek masjid-masjid diparingi kota infak hati-hati. Sebab apa? Orang-orang sekarang jamaah masjid subuh itu biasanya pun nganti sangu, terus dimasukkan di kota infak. Nah pencuri itu kadang-kadang mengambilnya dikira jenengan kosongnya lah paling isine nek Jumatan. Ternyata kesadaran untuk berinfak di pagi hari sekarang sudah mulai meningkat. Masjid-masjid itu sekarang banyak isinya juga. Karena seperti ini, karena dia mempunyai keyakinan malaikat akan mendoakan mereka di pagi hari yang mau berinfak. Kemudian yang satunya apa? Wa yaqulu akhar, malaikat yang satunya berdoa, Allahumma ati mumsikan salafan. Wah ini, ya Allah berilah kerugian kepada orang yang tidak mau bersedekah. Doanya apa? Kerugian hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini berarti ini adalah memberikan semangat kepada kita. Mungkin ya, kalau kita berat tidak bisa seperti itu, bisa berlatih di rumah dicepai apa? Kotak-kotak infak di rumah. Apa itu lazis apa mungkin nih bapak-bapak haji ini karena apa? Pak ini haji kita ini, pengurus haji kita ini kan ternyata katanya duitnya yang minim kan. Mosok pengurus haji kok sampai tidak ada duitnya kan ya susah juga. Mau kegiatan-kegiatan kan solos. Bisa saja nanti pulang dikasih apa? Kotak-kotak infak itu di rumah nanti setiap hari. Datang, oh iya hadisnya sahih itu. Pagi hari masukin di situ 500, 1000, 200, 5000, nah mungkin banyak 100.000, 50.000 silakan. Gak usah dilihat, gak usah dilihat. Nanti kalau pengajian seperti ini dibawa saja. Sudah disetorkan bagian bendahara itu. Nanti naik ngerti, oke kok malah kok oke men kita jubuin ini. Nah gitu berlatih ikhlas itu kan ternyata bisa dengan cara yang sangat sederhana. Menyiapkan di rumah kotak infak. Saya juga begitu, di rumah saya siapin kotak infak untuk diri saya sendiri. Kalau pagi hari setelah apa mau berangkat subuhan saya kasih di situ. Oh ini ada uang 2000 saya kasih, ada uang 500 saya kasih, ada uang cuma 500 ya saya kasih, nggak masalah. Nggak pernah saya buka, langsung saya kasihkan ke panitia itu, lazis itu ya. Di lazis itu saya silahkan ini tuh. Saya nggak ingin tahu nanti jumlahnya berapa. Engko nek oke ndak gelem, oke men yo. Wong tak kokone dawet entuk piro. Nah, itu kan. Wah, mergo ada juga wong saking pelitnya itu kan hitungan banget loh karo Gusti Allah itu juga ada. Wong infak keliru wae ra iso turu sewengi kok. Itu ada itu. Nah ini makanya seperti ini Allah mengingatkan kepada kita melalui sabda Rasulullah dalam hal ini. Makanya hebatnya berinfak, hebatnya bersedekah seperti ini. Ternyata para tokoh-tokoh alim ulama, para cendekiawan muslim seperti dalam hari ini siapa? Imam Syafi'i itu ternyata juga menyatakan apa?
kedermawanan itu mempunyai pengaruh dalam menutupi aib. Salah satu fadilah orang yang dermawan, ahli sedekah, ahli infak itu ternyata menurut Imam Syafi'i ini bisa menutupi aib diri kita. Nah, seperti yang ia katakan, jika aibmu banyak di bumi ini, kata Imam Syafi'i, dan kau gembira bila dapat ditutupi. Jadi nek awake duwe aib, mungkin ada sesuatu yang tidak baik, pasti kita seneng aib kita ini ditutupi oleh orang. Tapi kita akan sangat sedih kalau aib kita itu diomong-omongkan, disebarkan. Padahal sekarang menyebarkan aib paling gampang. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, sudah jutaan orang akan membuka. Viral, nah istilah sekarang nggih. Mula saiki wong do gawe aneh-aneh ben viral, kan gitu. Nah ini makanya hati-hati ini. Ya kalau viralnya itu karena baik kan nggak masalah, tapi kalau viralnya aib, celaka kita. Nah makanya kata Imam Syafi'i, jika aibmu banyak di bumi ini dan kau gembira bila dapat ditutupi, tutupilah dengan derma, tutupilah dengan sedekah. Nah gitu. Maka segala aibmu tertutupi, demikianlah kedermawanan itu. Artinya apa? Hikmah dibalik kedermawanan ahli sedekah itu bisa menutupi aib seseorang. Nah ini bisa artinya hikmah-hikmah dibalik itu semua kita bisa mengambil manfaat tentang apa? Tentang kedermawanan. Di sisi yang lain juga ada ini seorang ulama yang Qais bin Sa'id bin Ubadah adalah seorang dermawan yang terkenal. Hingga pada suatu hari dia sakit dan saudara-saudaranya seiman males untuk apa? Untuk menjenguknya. Tapi ini sebuah cerita, narasinya jangan dipotong nggih. Jadi di sini narasi awalnya itu siapa? Qais bin Sa'id bin Ubadah itu ahli dermawan. Ahli itu saking lumane wis apa-apa, tangga-tanggane wis diwenehi, sing utang ya diutangi, sing nyilih disilihi, sing butuh dikasih. Saking baiknya Qais ini. Tapi suatu hari diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Sakit. Nah setelah sakit apa Bapak dan Ibu yang jadi menarik di sini? Ora ono sing nilii. Tapi ceritanya jangan dipotong di sini, sebab nanti endingnya baik. Tidak ada yang nilai. Mereka malas untuk nilai. Maka ia bertanya perihal itu. Kenapa ya orang-orang ini kok pada tidak datang? Kenapa mereka tidak nilai saya pada saat saya sakit? Ternyata apa? Ia mengatakan setelah tanya kepada orang terhadap keadaan seperti itu, ya. Kemudian dikatakan kepada mereka malu karena mempunyai utang kepadamu. Jadi wong mau ora gelem tilik mergo napa Bapak dan Ibu? Isin mergo kabeh do duwe utang karo Qais niku. Nyuwun sewu wong nek duwe utang ketemu niku kepenak napa mboten? Ora penak lho nggih. Apa nek jatuh tempo wayahe kon menehi ning urung menehi kan ora penak. Aduh aku jadi utang. Kan gitu. Lah ternyata juga demikian dialami oleh Qais ini. Padahal Qais juga tidak nagih loh ini. Karena saking dermawannya orang-orang minta pinjaman uang dikasih itu. Sampai kampung itu dikasih pinjaman semua. Bareng sakit tuh renek wong tilik. Nah akhirnya dia introspeksi, apa wong-wong ini jaluk bantuan tak kasih, hutang saya kasih, tak pinjami, tapi setelah saya sakit kok nggak mau nilai. Akhirnya tanya sebenarnya apa yang terjadi itu semua. Akhirnya dikasih tahu oleh temennya, orang-orang itu mau datang tiling jenengan itu cara Jawa ini perkewu. Mergo do duwe utangan gitu nggih. Semoga Allah menghinakan harta yang menghalangi para saudara untuk berkunjung. Kemudian ia memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan, barang siapa yang mempunyai hutang kepada Qais, maka hutang itu telah dibebaskan darinya. Pada sore hari itu pintu rumahnya pecah karena apa? Banyak orang berduyun-duyun menjenguk Qais. Ning kira-kira enek ora kaya ngono. Wong do duwe utang pirang-pirang wis ora teko, mengke aja dienggo teori ya. Iki do duwe utang dikandani jeneng ora usah do teko. Mulai aku mikir kok. Lha apa? Wis gen dibebasne wae. Wah, enggak begitu ya. Nah ini artinya apa? Ini menjadi pelajaran keperkewuannya tadi. Setelah dibebaskan sudahlah, akhirnya mualam sore hari itu banyak orang berdatangan
menjenguk, mendoakan Qais. Nah inilah tentu ada sesuatu yang menarik. Maka Imam Syafi'i juga berkata, manusia paling utama di antara manusia yang lain adalah orang yang menyelesaikan hajat, hajat, keinginan atau mungkin masalah manusia dengan tangannya. Mayyasfah syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memberikan bahagian pahala besok di akhirat. Surat An-Nisa ayat 85. Pun iki seri pertama pengajian. Kula ngerti nek pun sepuh-sepuh niku konsentrasi yo ora iso suwe. Nggih. Dadi ngurus kilo mawon ngaji ki Pak Ketua rasa suwe-suwe. Pripun? Nah, nggak bisa masuk kalian Bu nggih, konsentrasinya sangat terbatas. Ikhlasnya juga terbatas. Ikhlasnya jenengan terus guru sak jam tekan jam 3. Nah, sedikit itu aja cuplikan saya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi tentang hikmah-hikmah sedekah atau hikmah yang lain kaitannya dengan penguatan pengetahuan kita tentang agama ke depannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Yang penting datang Ramadan kita harus bergembira. Apa Bapak dan Ibu? Insya Allah dengan hati yang gembira. Basyiru wala tunafiru, gembirakanlah, jangan membuat orang itu lari. Maka insya Allah kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan dengan gembira, sehingga kita bisa istiqomah hingga akhir. Tujuan puasa bulan Ramadan membentuk keluarga, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bisa hadir dalam diri kita masing-masing. Yung pangapunten menawi kalpatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.